155. Satu tiga sembilan, 134, 122, 108, 104, 102, 59, 53, 42, 41, 40, 30, 22, 8, ya, waktunya habis, angkat tangan. Angkat tangan, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan estafet ke meja yang depan saja. Ya, tadi sudah mengerjakan challenge perkalian 6 sampai 8 ya. Ini baru awalan dikalikan 1 sampai 10. Yang selesai angkat tangan. Oke. Ya, yang turunnya yang tidak selesai berarti ada 2 ya. 2 atau 3? 3 ya. Angkat tangan coba. Oh, ada lebih lagi. Yang tidak selesai. 5. Ya, tidak apa-apa, berarti ya untuk evaluasinya kalian di rumah harus menghafalkan lagi, harus melatih diri lagi dalam berhitung ya, terutama perkalian 6 sampai 8. Begitu ya? Siap ya? Siap, oke. Ya, berikutnya setelah challenge kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun ruang ya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang akan kita capai ada membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kemudian mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Namun untuk hari ini hanya beberapa bangun ruang saja yang kita pelajari. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, nih, setelah melakukan berdiskusi dan seterusnya, kita dapat menganalisis persamaan dan perbedaan. Jadi ketika pembelajaran nanti kamu harus fokus apa yang harus kamu pelajari, apa yang harus kamu ambil dari media pembelajaran, dari sumber belajar kamu, begitu ya. Kemudian kamu dapat memerinci unsur-unsur pembentuk dari berbagai bangun ruang. Kemudian yang berikutnya kamu harus bisa mengumpulkan sifat-sifat dari berbagai bangun ruang. Kemudian menggunakan unsur-unsur bangun ruang untuk menentukan sifat-sifat bangun ruang. Dan terakhir, menyajikan sifat-sifat berbagai bentuk bangun ruang minimal 3 ya, 3 sifat. Kamu harus bisa menuliskannya nanti ketika di akhir pembelajaran ya. Nah, namun sebelumnya ada pretest terlebih dahulu. Silakan disiapkan alat tulisnya. Estafet ke belakang.
dikerjakan semampunya saja. Tidak apa-apa kalau ada yang belum paham. Ya, sudah habis. Silakan estafet ke depan. Jangan lupa namanya ya. Ya. Bagaimana soalnya? Gampang apa susah? Gampang? Susah? Ya. Yang gampang mungkin sudah belajar terlebih dahulu ya. Bagus ya. Nah, kalau yang susah nih ya, kalian harus belajar sifat-sifat bangun ruang supaya apa? Bisa mengerjakan ini. Dan coba kamu lihat, ada yang pernah melihat tubuh ini? Gimana? Di underpass, betul ya? Namanya tubuh apa itu? Iya, tubuh gada rujak polo. Kenapa namanya rujak ya? Pada bakul rujaknya ya, gada ya. Tubuh gada rujak polo Purwokerto. Tubuh biasanya itu dibuat ya dengan menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Tidak bisa tiba-tiba jadi tubuh gitu ya, simsa abim abrakadabra. Pasti ada kerangkanya, mau bentuknya apa? Bentuknya contoh, kalau yang di sekelilingnya ini kelihatan seperti apa? Yang di sekelilingnya bentuk apa kalau bangun ruang? Tabung ya. Nah itu pasti ada kerangkanya, nanti mau bentuknya kira-kira seperti itu ya. Baik kerangka dari besi ataupun kerangka di dalam desainnya. Ketika kita mendesain ya, meskipun di sini mungkin nggak
sudah ya. Sekarang perhatikan dulu ke depan arahan dari Ustazah untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Kita awali dari kegiatan yang pertama. Nah, di situ ada masalah ya. Pada kegiatan pertama, kita akan menganalisis kesamaan dan perbedaan bangun ruang ya. Di dalam kelas terdapat banyak benda dengan berbagai bentuk bangun ruang. Lemari besi, ada lemari besi ya. Bentuknya apa coba? Segi panjang, itu bangun datar. Balok, ya betul. Balok ya. Jawabannya adalah balok di sini. Seperti inilah bentuk balok ya. Kita sudah mengetahui beberapa bangun ruang di kelas 5. Ya, ini namanya balok. Kemudian dan tempat pensil seperti pada gambar di bawah ya. Di situ di gambar kerjanya contohnya seperti ini ya. Jadi bentuknya apa ini kalau kamu lihat? Tabung ya. Tabung. Nah, untuk modelnya seperti ini, model bangun ruangnya ya. Jadi kerangka pakainya saja seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, kedua model bangun ruang tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Dapatkah kalian menuliskan persamaan dan perbedaan kedua model bangun ruang tersebut? Nah, kalian diminta menuliskan nanti di halaman berikutnya ya. Di situ dituliskan kamu menemukan perbedaan dan persamaan dari kedua bangun ruang ini. Ya. Caranya dengan mengamati ya bentuk bangun ruang pada GeoGebra kalian masing-masing. Silakan disiapkan HP-nya, kemudian dibuka untuk bangun ruang. Terserah ya, boleh balok dulu, boleh tabung dulu ya, yang sudah Ustazah kirimkan di WA. Silahkan bisa dibuka sambil diamati ya, apakah ada ya persamaan dari kedua bangun ruang tersebut. Coba sambil perhatikan ke depan terlebih dahulu. Di perangkat kalian masing-masing, di HP kalian masing-masing sudah bisa ya membuka bangun ruang, balok dan tabung ya? Ya. Nah, ini seperti ini. Coba kamu amati. Sekarang Ustazah kasih pertanyaan ya, untuk kalian menjawab masalah kegiatan 1. Apakah dari balok ini memiliki alas? Apakah dari tabung ini memiliki alas? Ya, coba kamu amati, kemudian kamu rangkai kata-kata ya. Jika itu merupakan persamaan, maka nanti dimasukkan kepada jawaban persamaan bangun ruang, balok dan tabung. Apakah sama-sama memiliki atap? Ya. Kemudian kamu bisa lagi melihat dari rusuknya. Apakah memiliki rusuk lengkung untuk balok? Apakah memiliki sisi lengkung? Ya. Nah, itu bisa dijadikan persamaan atau perbedaan. Silakan kalian saling berdiskusi ya untuk menuliskan minimal 2 persamaan dan 2 perbedaan dari bangun ruang, balok dan tabung. Ya, silakan berdiskusi. Coba untuk kelompok ini sudah bisa menemukan persamaan dan perbedaannya. Oke, untuk persamaannya apa persamaannya? Memiliki alas, oke. Terus memiliki atap. Untuk perbedaannya? Sisi lengkung, ya betul. Kemudian ada lagi bedanya? 12 rusuk ya, boleh. Jadi kamu boleh menggunakan jumlah ya, jumlah dari titik sudut, jumlah
bahan dari tusuknya. Seperti itu ya. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, silahkan dilanjutkan. Jadi ini ya, kalau kamu lihat coba diamati di geogebra-nya yang tabung. Ya, jadi kalian kalau sudah membuka yang balok ya, silakan membuka yang tabung juga untuk dibandingkan. Ya, untuk dibandingkan. Nah, kalau menurut kalian ini merupakan besar atau bukan? Iya ya, karena alas dan atapnya tabung itu bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran itu kan pinggirnya ya, itu berupa garis kan, garis lengkung. Makanya dia bisa disebut rusuk. Nanti kita khususkan sendiri namanya rusuk lengkung. Seperti itu, ya. Ya, bagaimana untuk kelompoknya Izan? Sudah bisa menganalisis ya perbedaannya? Sudah ketemu berapa? 2. Ya, apa gak usah malu. Apa ini perbedaannya? Oh, ini persamaan ya. Persamaannya sama-sama oke, memiliki alas dan atap. Keduanya memiliki rusuk ya, betul. Ya, dilanjut perbedaannya bisa menemukan? Bisa ya. Ya, silakan diamati bersama-sama ya. Jadi kalian saling berdiskusi, tidak mengerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Ya, ini enak ya. Jadi ada 2 perangkat bisa membandingkan ya. Kebetulan 2 ya. Di sini. Oke. Kalau misalkan menemukan lebih dari 2, lebih bagus lagi ya. Ya, sudah selesai untuk semua kelompok di kegiatan 1. Ya, mau bertanya? Sisi, kalau ingat jari-jari tabung nggak? Ada lingkaran, lingkaran. Nah, yang tengah bentuknya apa? Persegi panjang. Itu datar apa enggak? Itu termasuk sisi. Ya, tapi sisinya melengkung, namanya sisi lengkung, gitu ya. Ya, untuk kegiatan 1 sudah selesai semua? Belum? Ya, sudah kasih 1 menit lagi ya untuk menyelesaikan.
dilengkungkan menjadi namanya sisi lengkung seperti itu. Nah, untuk mengerjakan kegiatan 2 ya, seperti yang saya katakan, kalian harus menggunakan media pembelajaran game yang sudah Ustazah berikan, namanya Belajar Bersama Ustadz Bangun ya. Ustazah akan memberikan arahan ya. Ustazah akan berikan arahan bagaimana cara menjalankan game ini ya, supaya nanti ketika kalian berkelompok secara mandiri mengeksplorasi game ya, tidak kebingungan. Nah, di awalnya nanti insya Allah ada juga arahannya ya, seperti ini. Maukah kamu belajar sifat-sifat bangun ruang bersama Ustadz Bangun? Ini kamu tinggal pilih ya, sesuai dengan keinginan kamu ya. Tujuan dari game ini sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian pemain utama dari game ini adalah Ustadz Bangun namanya. Dan target dari game ini adalah Ustadz Bangun harus dapat membantu anak-anak di dalam game di kota geometrik yang sedang kesulitan belajar materi sifat-sifat bangun ruang. Nah, ini untuk cara menggunakannya ya. Kalau yang menggunakan tablet atau HP itu sebenarnya tinggal diklik saja mau ke arah mana ya. Nah, yang menggunakan laptop atau komputer ya, ada yang menggunakan komputer ya, yang menggunakan laptop bisa klik Z. Sebenarnya ini pas menggunakan spasi juga bisa ya, menggunakan spasi. Kemudian huruf X untuk kembali. Kalau memilih ya berarti Z, kalau tidak berarti X, gitu ya. Dan tombol X untuk membuka menu. Nah, siapkah kalian membantu Ustadz Bangun? Siap, oke. Nah, caranya ya, ini Ustadz Bangun yang warna putih rambutnya ya. Ini kalian gerakan bisa menggunakan mouse ya, tinggal diklik, atau menggunakan arah ya, panah ya, tombol panah di laptop. Kemudian diarahkan kepada orang-orang yang ada di dalam game ini supaya kalian mendapatkan arahan harus kemana, dan yang paling penting harus sampai selesai diajak bicaranya ya. Jangan belum selesai ngomong sudah ditinggal, kan tidak sopan ya. Nah, jadi kamu dibaca arahannya sampai orang ini ya mengucapkan hal yang sama lagi. Itu berarti sudah selesai bicaranya ya. Tapi selagi diklik kok masih keluar percakapan yang berbeda ya, berarti itu kamu baca. Itulah arahannya sampai dapat arahan. Seperti itu ya. Kita lihat. Assalamualaikum Ustadz Bangun, selamat datang di kota geometri. Perkenalkan, saya Pak Ahmad, bupati kota geometri. Saya sudah mendengar berita bahwa Anda sang ahli bangun ruang. Maukah Ustadz membantu anak-anak di kota ini? Ya, saya bersedia. Nah, kemudian diklik lagi sampai dapat arahan. Mulailah dengan menunjuk hutan untuk membantu anak tukang kayu. Selamat menyelesaikan tantangan. Ya. Berhati-hatilah karena ada beberapa teror di kota ini, Ustadz Bangun. Nah, kalau diklik lagi kan sudah tidak berubah ya. Artinya kamu sudah bisa pergi dari map ini. Jadi nanti di dalamnya ada beberapa map ya. Ada map desa. Nah, ini sudah hati-hati ketika bertemu musuh ya. Ini saudara rasa kalau laki-laki laki-laki kayaknya ya, perempuan udah bisa sendiri ya melawan musuh ini ya. Kalau mau kabur juga bisa ya, klik yang M. Nah, jadinya kita bisa lebih fokus untuk mendapat materinya. Nanti di rumah kamu bisa bermain sendiri ya. Untuk bermain gamenya itu ya bisa lebih lama ya. Nah, contoh di sini kan ada orang, jadi Ustazah kesini dulu bertemu orangnya. Gak boleh langsung tahu-tahu masuk rumah. Sopan apa nggak masuk rumah langsung ya? Gak sopan ya. Nah, ini silakan diikuti perintahnya. Ya, ini diserang saja seperti yang sering kalian lakukan ya ketika bermain HP. Sampai mendapat arahan. Ini kalau sudah, terima kasih sudah membantu saya. Sekarang membantu Bang Ustadz untuk membantu anak saya yang kesulitan di dalam rumah. Nah, ini kan ketika diklik berulang terus ya. Artinya kamu sudah boleh untuk ke dalam rumah. Nanti kamu akan bertemu ya. Di sini, assalamualaikum, bertemu seorang anak ya.
diminta bangun kubus, maka kamu membuka bangun ruang kubus. Kalau diminta bangun ruang balok, kamu buka bangun ruang balok. Seperti itu ya. Kalau tidak
Enggak, ke Zaki lagi coba. Ya. Dari rumahnya Zaki ketika sudah di desa ya, nanti ada arah. Nah, kan ada arahan lagi. Jadi harus sampai benar-benar selesai percakapannya ya. Nah, ini sudah sampai Limas ya. Limas, namanya Limas apa ini? Selingpar. Karena alatnya bentuk selingpar ya. Ini kalian lihat ya berapa. Di sini dituliskan berarti ini ya. Sifat-sifat ini kamu tulis di sini. Atau kamu rangkai apa? Ini yang dari titik-titik ini. Kamu isi. Ini 8 titik semua. Memiliki 12 musuh. Ya, ini di sini juga ada. Ada atau tidak? Ada nggak atapnya? Ya, coba Ustazah cek tiap kelompok ya. Dari kelompok sini sudah menemukan berapa bangun ruang? 2. Sudah sampai? Oh, sekarang 5 ya. Untuk kelompok 3, kelompoknya Mirza sudah sampai mana? Prisma. Oke, sudah ke 4. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4, kelompoknya Aizan sudah menemukan bangun ruang apa saja? 5. Sudah sampai 5 ya. Tinggal yang terakhir
saja dari tiap kelompok. Dari yang pertama, Ustazah minta dari kelompok 3 mengirimkan satu kelompok untuk menyampaikan. Ya, tidak boleh malu, harus percaya diri. Ya, bisa. Oke, dari yang kegiatan 1 ya, kita semua silakan ya saling menghargai ketika teman-temannya presentasi. Untuk game sudah bisa di close dulu. Silakan bisa di close ya. Untuk game silakan bisa di close dulu. Sekarang adalah waktunya presentasi. Setiap kelompok ya bisa memberikan kritik atau masukan kepada kelompok yang presentasi. Silakan maju. Boleh. Silakan dibaca hasil penemuan kalian ya untuk yang kegiatan pertama, persamaan dari bangun ruang, balok dan tabung. Dijelaskan kepada teman-temannya. Diawali dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, persamaan antara ruang balok dan tabung adalah sama-sama memiliki alas dan atap. Kedua, sama-sama memiliki sisi. Sama-sama memiliki alas dan atap. Coba kita lihat ya hasil dari kelompok 3, apakah sudah betul atau belum, seperti itu ya. Apakah betul memiliki alas dan atap? Betul. Satu lagi tadi apa? Sama-sama memiliki sisi. Memiliki sisi ya. Untuk balok memiliki sisi, tabung memiliki sisi juga. Betul apa tidak? Betul ya. Ya, terima kasih untuk IB, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Yang dari masih berdepan untuk membacakan hasil penemuannya. Terima kasih. Kemudian kelompoknya Izan, Ustazah minta perwakilan maju ke depan menunjukkan perbedaannya. Ya, silakan diawali dengan salam terlebih dahulu. Berdasarkan hasil Perbedaan antara bangun ruang balok dan tabung adalah tabung memiliki rusuk lengkung sedangkan balok memiliki rusuk lurus. Oke. Tabung memiliki bidang lengkung sedangkan balok tidak. Oke. Ya, dari dua perbedaan tersebut ya, betul atau tidak? Betul ya. Kalau tabung memiliki rusuk lengkung dan tadi bidang ya atau sisi lengkung. Kalau yang balok tidak memiliki. Ya, terima kasih untuk Ais. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Dan berikutnya berdasarkan kelompok 1 ya, membacakan hasil penemuan masalah di kegiatan 1. Ya, yang lain memperhatikan temannya ya. Kegiatan 2. Ya, nomor 1 dan 2. Dari Bang Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat dari ruang kubus. Kubus memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, 6 bidang, tidak memiliki atap dan tidak memiliki sisi berhadapan. Kubus tidak memiliki sisi lengkung, sisi rusuk lengkung, dan tidak memiliki titik pusat. Sifatnya? Sudah itu ya, sifatnya ya. Ya. Memiliki ya, berarti ya. Memiliki Memiliki satu atap ya. dan dua sisi berhadapan. 3 sisi berhadapan. 3 pasang ya. 3 pasang. 3 pasang. Iya. Betul ya? Dari yang disampaikan tadi ada memiliki 3 pasang sisi berhadapan, betul ya? Kemudian tadi memiliki alas dan atap. Kemudian ada lagi mempunyai 8 titik sudut, 12 rusuk dan 6 bidang sisi. Jadi rajin sekali ya, sekali sifatnya ya. Minimal menyebutkan 3 pada benar ternyata. Ya, terima kasih untuk Sila. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian silakan dari kelompok
Ya, betul ya. Seperti yang dibacakan oleh Tintan dari kelompok 2 tadi sifat-sifatnya. Ada yang ingin memberikan pendapat? Tidak, sudah sama? Oke, ya, beri tepuk tangan untuk kita ya. Dan kelompok 2. Silakan. Ya, terima kasih semua kelompok sudah presentasi ya. Silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya ke depan. Mengumpulkan ke depan. Ya, berikutnya. Nah, di sini ada tes fokus ya. Tes fokus apa ini? Kita lihat. Semuanya kiaman. Ya, kita perkenalan dulu ya. Ya, ini. Ya, jangan sampai salah ya. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears, mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Ya, bisa lebih cepat? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears, and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Sekali lagi lebih cepat. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Ya, keliru itu ya, Bapak-bapak. Ya, silakan dibawa kembali. Kita lanjutkan post test ya. Ustazah akan membagikan soal post test yang dikerjakan berdasarkan yang sudah kalian pahami tadi. Ya. A few moments later. Ya, sudah selesai ya? Sudah, oke. Sekarang silakan dikumpulkan semuanya menjadi satu ya. Bisa dibantu Ustazah untuk mengumpulkan ke depan dari kelompok lain ya. Ya, silakan dibantu. Oh, ya betul. Maju ke depan. Ya, terima kasih. Nah, kalian sudah mengerjakan post test. Harapannya ya, kalian kan sudah mempelajarinya. Harusnya lebih bisa mengerjakan daripada ketika free test tadi. Ya, terakhir kita akan melakukan menyimpulkan ya dan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Tadi kita sudah belajar cara membandingkan atau membedakan ya. Ada persamaannya dan juga perbedaannya. Kita lihat dengan merinci unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur dari bangun ruang tersebut, berapa titik sudutnya, berapa rusuknya, berapa sisi atau bidangnya, begitu ya. Kemudian kita juga sudah mengumpulkan sifat-sifat bangun ruang dengan menganalisis apa? GeoGebra ya. Jadi kalian harusnya sudah bisa menemukan sifat-sifat bangun ruang. Ya, terima kasih atas kerjasama kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Silahkan disiapkan berdoa yang bertugas tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik.
cold, it's so cold, it's so cold.